Halo guys, assalamualaikum. Ini lagi berkesempatan ketemu sama orang-orang luar biasa. Amin ya Allah. Para narasumber di balik objek wisata baru di Patikraja, namanya ini Jembatan Merah guys. Nah ini aku berkesempatan malam ini coba untuk konfirmasi informasi detail mengenai objek wisata ini. Jadi tonton videonya sampai selesai dan mari kita simak perjalanan dari objek berdirinya Jembatan Merah. Perkenalan dulu nggih Pak, dari sebelah kiri mungkin, dari sebelah kiri, kemudian tengah dan yang sebelah kanan. Monggo, Mas Sinten. Assalamualaikum, saya Pak Pur. Pak Pur, nggih. Nah, saya asal dari Solo. Saya di sini kurang lebih ya 2005 tahun lah ya. Karena saya sudah jadi warga sini, saya mengurung apa kegiatan yang ada di sini. Ini anak-anak mendirikan sekedar hiburan atau tempat untuk santai. Ya kita sebagai orang tua yang mengikuti aja lah. Dan Pak Sinten nggih yang di tengah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, panggilannya Taufik. Saya asli sama dengan Pak Pur ya, di Solonya, lebih di Sukoharjo. Tepatnya itu ya, Ya, Sukoharjo. Kalau saya di Solo dekat sama lapangan terbang Adi Sumarmo, tepatnya di daerah Colomadu. Saya di sini baru menginjakkan kaki di Patikraja sekitar tahun 2016. Seperti itu teman-teman. Saya ikut bergabung dengan teman-teman karena memang harus ada suatu tempat yang mesti kita berdayakan bersama-sama. Seperti itu aja. Monggo yang sebelah kiri, Mas Sinten. Mas Andri Oktavian. Aduh, luar biasa, masyaallah. Barakallahu jazakumullah. Insyaallah akeh sing kenal aku ya. Kan Rai Pasaran ya, Bang. Agus terkenal dengan Agus Mat ya. Jalan Ranti, jadi sing duwe Jalan Ranti tapi Mbah Ranti. Ya, jadi begitu guys, perkenalan kepada narasumber kita malam ini. Dan langsung kita masuk ke topik pembahasan yang udah terlihat di background para narasumber ya. Ada tulisan Jembatan Merah guys. Nah ini sebenarnya tempat objek wisata atau apa ini? Monggo Bapak. Siapa yang mau jawab dulu? Monggo. bagus. Untuk Jembatan Merah sendiri kami satu, kalau kronologi walaupun kami asli dari Patikraja, cuman secara jujur aja lah, kami tidak tahu persis. Cuman dulu kata mbak aku jadi ya tahun dari 10, terus dari tahun 1924 insya Allah kalau nggak salah itu masih fungsional menjadi kereta Purwokerto Cilacap Maus. Difungsikan ketika perkembangan zaman untuk menjadi mempermudah jembatan lintas kecamatan yang udah mungkin mungkin perjalanan waktu mungkin jadi diambil alih atau diambil alih oleh PRU menjadi jalan raya mungkin seperti itu. Jembatan Merah Mas Andi. Terus pertanyaan selanjutnya nih mungkin buat teman-teman dari Andri Octavian Channel mungkin penasaran. Ini sebenarnya lokasinya di mana sini, Mas? Pak, monggo dijawab. Oke, mohon maaf untuk para pemirsa ya. Untuk lokasi Jembatan Merah sendiri ada di Patikraja Mandirancan, Mas, dari sebelah timur Patikraja, Pasar Patikraja ke arah selatan. Di situ ada Jembatan Merah yang sekarang ada duplikasinya, baru dibangun kemarin 2019 ya Mas, 2017 2019 Mas. Jadi kalau teman-teman YouTuber pemirsa channel dari Mas Andri Octavian, Jembatan Merah itu berada di perbatasan antara Patikraja dan Mandirancan. Untuk kecamatan Patikraja, kecamatan Utama. Pertanyaan selanjutnya. Ini merupakan ide kreativitas dari siapa ini Mas? Kalau sampai akhirnya tercetus ide lokasinya ini di bawah jembatan untuk objek wisata ini, Mas. Sebenarnya Monggo. awalnya ini memang pemicunya mungkin saya mungkin ya. Pemicu mungkin saya. Jadi seiring berjalannya waktu kan kita kan kumpul semua ya. Kumpul antara elemen-elemen itu ya terdiri dari RT RW, tokoh masyarakat, pemuda dan sebagainya. Maka kita kumpulkan sinergitas. Akhirnya dari pertemuan itu kita berkumpul, kita adu ini dulu, adu gagasan. Mas Agus punya ide apa nih? Kamu punya ide apa? Nanti mana punya ide apa?
dari beberapa teman itu akhirnya menggelontorkan apa namanya suatu ide. Ada satu teman yang mempunyai ide, dia tuh kita makanya membuat ban ini, kita modifikasi awal mulanya dari ban. Ada dari teman kita, dia tuh tapi masih di dalam ya, masih di dalam lingkungan sekitarnya bermain di ban tapi hanya untuk hiasan ganggang dengan dibikin pot bunga dari ban. Terus saya nyetuk, ini kok seakan-akan Pati Raja ini setahunya saya itu belum pernah ada ataupun belum ada yang namanya satu ikon gitu loh. Ikonnya Pati Raja itu apa sih? Sebelumnya saya punya ide, yuk kita bikin dari ban yang sudah nggak terpakai, yang mungkin notabene sama orang nggak mungkin nggak mungkin dipakai ataupun di bagaimana caranya. Nah ini udah saya lihat, ini potensi nih untuk dibikinkan ikon, mungkin dipasang di antara gapura ataupun di ganggang. Awal mulai seperti itu. Piye caranya kita membuat bahan-bahan yang tidak terpakai, yang mungkin sudah nggak fungsi maksimal, kita perbaiki, kita membuat suatu hiasan dan lain sebagainya. Awal mulanya ide seperti itu. Terus saya kembali lagi, ikonnya itu apa sih sebenarnya? Pati Raja itu punya ikon apa? Tadinya kita mau ikon di setiap ganggang itu kita bikin dari bahan ataupun kita membuat dari ekobrik, yaitu ekobrik itu botol bekas aqua ataupun minuman ringan kita kumpulkan, nanti itu membuat suatu ikon apa dengan bahan yang misalnya bahan bekas sampah. Tapi ini nggak masuk sama teman-teman. Biasa kita kali lagi, pokoknya kita membuat suatu Pati Raja itu harus punya ciri khas sendiri gitu loh. Dan ciri khasnya apa? Timbullah di sini, di area sekitar jembatan ini. Kita nguri-nguri, ini peninggalannya sejarah loh, peninggalan sejarah. Yang mesti sing jaga ini siapa? Sing jaga kan ya kita semua masyarakat sekitar sini. Ini ada sungai itu kehidupan. Ya paling ora ya aja pada buangi sampah lah. Wong kono nek pemane kali kowe sehat, waras, iwake ya akeh, ya iso dienggo warga sekitare. Wong ado-ado iso mati mari ngene. Ayolah padha iki aku kanca batin ngene melu nang goyo melestarikan cagar budaya siji, sing kelorone ya melu jaga kelestarian lingkungan hidup bareng-bareng karo kanca batin warga sekitare pada umumnya. Ya karo gawe piye ya nek pemane aku mulai ngobrol kesel teman-teman capek, aku bisa berhenti di sini menikmati pemandangan, melepas lelah di sini. Nah di sini kita action seperti ini, awal mulanya dari sini karena kita sering berkumpul, kita adu argumentasi, kita adu program. Nah program itu kita saring, kita kumpulkan, timbulan seperti ini. Ya paling tidak itu bisa untuk Pati Raja itu bisa diketahui sama dunia lain lah, sampai mana gitu. Amin. Itu harapan kita. Pokoknya ya kita melu bangun desa ini seperti itu. Untuk pemilihan lokasinya sendiri, ini langsung di Jembatan Merahnya atau sebelumnya ada lokasi-lokasi lain yang jadi bahan pertimbangan? Ada objek, ada sekitar ini. Itu ada 3 poin. Pertama adalah di jembatan sini, yang keduanya di lapangan Adikarsa, ketiganya itu di RW 10 di Desa Pati Raja Kalitus. Itu ada dari desa ada wisata air baru berupa embung, tapi belum maksimal. Kalau di lapangan itu kan belum ada ikonnya, terus ataupun di embung itu juga terlalu ke dalam. Kenapa kita membuat di jembatan ini ya terlihat sih sudah terlihat fisik bangunan peninggalan sejarah. Nah ini kita sinkronkan. Iki loh Pati Raja iki duwe ikon jembatan merahnya ini. Nah kemudian untuk ide atau konsep
dari tempat lokasinya sendiri ini sebenarnya dari gagasan bersama atau ada yang ini Pak mengkonsep Pak. Jadi kayak misalnya di sini aku tadi lihat ada banyak tulisan-tulisan, papan-papan jalan, terus kemudian ada gambar-gambar lukisan. Nah ini ide kreativitasnya sendiri ini dilakukan secara bersama atau memang ada orang yang mengkonsep Pak? Awal mulanya pas waktu gerakan tanggal berapa ya Mas? Tanggal 27 Desember. 27 Desember itu kita hanya survei lokasi. Survei lokasi, saya membawa kamera, bawa HP, potret. Ini menurut saya ini spot. Ya udah saya kumpulkan datanya saya, kita rembukan lagi. Kilo, bro, kia anak spot kia, apa kia kepriwe, kia apa kia kepriwe. Nah itu udah. Akhirnya kita print out, monggo yang punya ide kreatif silakan, yang punya hobi melukis iki bagianmu, iki bagianmu. Ya udah kita sinergi semua. Pokoknya apa yang perlu kita buat, yang perlu kita untuk himbauan ya silakan bikin himbauan ataupun semacam larangan ya bikin larangan. Kalau untuk spot selfie, ayo caranya digawe spot selfie. Ya seperti inilah keadaan yang sebelumnya itu memang bukan seperti itu. Nah ini kan sampai sekarang masih berjalan ya Pak ya? Ya. Nah kalau boleh tahu ini sudah berlangsung berapa lama proses pembuatan lokasi tersebut? Langkah pertama memang akan membangun di wilayah RT 1 RW 7, dilanjut berarti dari 5, dilanjut lagi ke RT 1 RW 3. Tapi karena sesuatu hal ketika tanggal 27 rencananya survei, akhirnya kami langsung action kerja bakti Mas, karena begitu naik jembatan merah yang ekonomi sedang dibayar warisan masih ada sejarah, ternyata sampah itu banyak Mas, di hadir kanan kiri berikut sekaligus duplikasinya sama kanan kiri semuanya sampah bertumpukan. Pada kerjanya beberapa orang Mas Topik, Mas Ibu, Mas Thomas, Mas Didik, Mas Diga dan yang lain itu langsung Mas survei tapi sekaligus langsung kerja bakti bersih Mas. Action kerja bakti yang tadinya hanya survei lokasi di RT 1 RW 3 terus berlanjut itu masuk ke Januari Mas Topik di periode kedua itu turun Mas ke sini Mas, turun lihat lokasi, dia punya ide yang alhamdulillah spektakuler lah. Jadi kalau menurut kemampuan saya tadi ngobrol dengan Mas Pur, orang nyangkal Mas Pur, apa ya, kami jadi seperti ini orang nyangkal, orang mendapat dua berkah ini. Karena mumpung pidato, tapi bagiku sih lebih dari cukup lah. Tapi ya namanya kita tidak akan berikutnya dan kami terus berinovasi insya Allah. Tanggal 3 kami mulai ngeplur di tanggal 3 Januari awal mulai ngeplur pembersihan tanggal tahun baru persis lah Januari kami menjadi momen semoga 2021 menjadi langkah awal untuk Patikraja kami. Kita pemberdayaan teman-teman lah ya. Kalau aku pribadi sih melihat banyak potensi di Patikraja. Wong pinternya akeh, wong kreatifnya akeh, tapi kayak belum bisa bersatu gitu. Nah, mungkin dengan adanya tempat di sini tuh, aku pengen menyatukan mereka yang punya jiwa seni. Ayo ki, go galeri kene. Yang mau berusaha di sini, ya, insya Allah kalau untuk programnya aku sih ya, aku pengen presiden yang kene gitu loh. Aku pengen seperti tempat-tempat lain tuh tiap minggu itu di sini ada yang dagang, ada yang senaman, ada yang berusaha di sini. Ini program selanjutnya. Tapi untuk program itu ya tak barengin dengan teman-teman membuat tempat santai di sini itu dengan apa? Ya sementara yang baru terwujud adalah kita membuat kafe pertama. Sementara inilah yang kita buat dulu, selesai dari bawah. Nah untuk selanjutnya nanti program ini untuk kesejahteraan masyarakat ya kita pengen memberdayakan masyarakat setempat. Ayo pada dagang setiap minggu, yuk olahraga setiap minggu nih. Minimal seperti itu. Nah terus ke depan harapannya Pak, kalau objek jembatan merah ini sudah berfungsi,
sudah selesai semuanya pembangunannya. Ini harapannya ke depan ini seperti apa, Pak? Boleh dijawab satu-satu nggih? Silakan dari Mas Agus dulu mungkin. Harapannya Mas ke depan. Karena sebab kita tadi kita membangun sebuah organisasi Batik Raja Elemen ya, kita namanya Batik Raja Elemen, Mas. Namanya Batik Raja Elemen berarti elemennya itu ada jadi itu ada lembaga desa, ada ormas masyarakat, ormas agama, ada Batik Raja Berdudi, ada pemuda Pancasila, ada DNPI, ada Dinmas, ada PMD dan sebagainya lah, Mas. Jadi kita tokoh agama, tokoh pemuda, ya tadi sudah semangat Mas Taufik ya, seni budaya dan mungkin anak muda sekarang kan IT-nya tinggi-tinggi ya, kayak panjenengan itu loh, main youtuber, main gamer kan, kita bisa merangkul bareng-bareng lah. Harapan saya jadi menjadi satu lokasi yang berbeda untuk manfaat, asas manfaat. Gitu kan Mas Taufik. Monggo Pak Taufik. Kalau aku sih pengennya karena ini jadi pilot project ya Mas. Ya ayo potensi yang ada di Patik Raja ini kreativitas dimunculkan kembali. Ayo dilakukan guyubannya bareng-bareng bangun desa temenan. Karena dengan bersinerginya semua elemen tadi ya insya Allah sing katanya ini orang bisa apa-apa ya bisa apa-apa. Sering kumpul pegangan bareng, bahas program, bahas bermimpi lah yang lebih tinggi kalau kata beliau. Mimpi gratis iki. Aku kecil melu-melu ki. Aku yo ngimpine dhuwur. Tapi dengan kalau mamanya hanya mimpi saja nggak dibarengi teman-teman, aku nggak bakal bisa terwujud gitu. Makanya aku harus bergandengan tangan teman-teman dengan elemen ini. Nah, seperti itu Mas. Monggo Pak Pur, harapannya untuk Harapan saya berdirinya PI ini bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Amin. Ya untuk memberdayakan apa untuk berdagang, untuk berbisnis dan sebagainya gitu. Oke, ini terakhir ya Pak ya. Ini target selesai objek wisata Jembatan Merah kapan ini kira-kira? Ada targetnya nggak Pak? Kalau target pembangunan saya bilang nggak ada target pembangunan. Karena kita pengembangan terus-menerus insya Allah. Kayak gini Pak, ini terakhir ajakan untuk teman-teman yang mungkin dari luar Patik Raja yang mungkin ingin berkunjung ke Jembatan Merah. Apa saja sih yang disajikan di Jembatan Merah? Silakan Pak, ajakannya untuk teman-teman penonton yang mungkin dari luar Patik Raja yang mungkin pengen berkunjung ke sini. Ayo. Ayo mari Patik Raja ki. Patik Raja ki yang kanca kabeh sama-sama welcome. Butuh jenengan, butuh masukan panjenengan, butuh kritikan panjenengan semua. Karena dengan kritikan itu motivasi kami untuk selalu bersemangat membangun dan mengembangkan segala aktivitas anak-anak muda zaman sekarang. Ayo pada maring ini Patik Raja. Yang dulu kabeh lah, sing wong Raja kabeh khususnya ya. Kabeh lan ngoten buat wong. Ayolah bareng-bareng bangun bareng-bareng dari Patik Raja. Mungkin dengan lewat kami lah Patik Raja Elemen. Kami insyaallah dari panjenengan untuk panjenengan dan oleh panjenengan itu membentuk kami. Insyaallah tempat kami kesederhanaan ini tapi insyaallah inovasi kami akan terus berkembang. Moga datang dan sumbang kami dengan ngopi bareng nang jembatan. Berarti kan proses pembangunan akan terus jalan ya Pak ya? Insya Allah seperti itu, Mas. Insya Allah, tapi pengembangan mungkin di tempat lain ataupun wilayah lain, insya Allah. Oh berarti ke depan mungkin akan ada banyak objek-objek lain di Patik Raja ya Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Cuma intinya kalau ke sini ya aja buang sampah, Ben. Aja buang sampah ning kali. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat teman-teman rekan-rekanku di Patik Raja Elemen yang sudah mengizinkan Andri Octavian Channel untuk ikut berpartisipasi dalam rangka meramaikan dan mengenalkan objek wisata Jembatan Merah ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman yang lain biar informasi ini juga bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk semua. Tunggu terus video-video selanjutnya dari Andri Octavian Channel. Terima kasih atas masukan dan supportnya. Dan juga ditunggu video-video explore ke tempat-tempat yang lain juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum.